Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan namaku Nabila Ramadhani dengan NIM 220232339 dari Prodi Farmasi, Fakultas Farmasi. Selamat datang di Inilah Kisahku. So, at this moment, I wanna share to you guys about my life journey. Just a little bit. Yeah, so let's we start from when I finished my junior high school. Jadi setelah lulus SMP, aku memutuskan untuk merantau ke Bandung, melanjutkan SMA aku di SMA Al-Azhar Sifabudi Parahyangan. For information, aku dari umur 2 tahun dibawa merantau oleh orang tuaku ke Pulau Natuna. Ya, Pulau Natuna berada di Kepulauan Riau. Tentunya ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa aku memutuskan untuk merantau. Nah, pada saat itu aku berpikir bahwa merantau itu merupakan satu hal yang menyenangkan. Karena aku merasa aku mencoba hal baru, aku menambah pengalaman baru, aku juga ingin meningkatkan kualitas pendidikanku, dan aku ingin belajar mandiri. Namun, ekspektasi tidak seindah realita. Nah, sesampainya di sana aku mengalami culture shock. Selain itu juga aku harus berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan orang-orangnya juga, dan yang pastinya banyak hal yang aku dapatkan selama merantau. Selama menempuh 3 tahun di SMA, aku pun banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Bahkan aku merasa bahwa aku berada di fase yang paling down, hampir saja menyerah. Namun untungnya, alhamdulillah, aku pun tersadar hingga aku memutuskan untuk bertahan, berusaha untuk kuat, dan bangkit kembali. Dari SMP aku sudah memiliki impian ingin menjadi seorang dokter, dan aku bertekad ingin masuk UGM. Mimpi itu terus bertahan hingga SMA kelas 3. Namun karena ada banyak faktor dan masalah-masalah yang aku alami selama SMA, aku sempat insecure dan pesimis dengan impianku. Aku akan sharing beberapa kegagalan saat SMA, diantaranya aku yang gagal lulus SNMPTN, kemudian hasil tryout selama 16 kali yang difasilitasi oleh sekolahku tidak mengalami perkembangan yang baik. Maksudnya nilai tryoutku tidak naik secara signifikan, melainkan naik turun tidak beraturan. Alhasil mendekati UTBK, guru pendampingku menyarankanku untuk memikirkan kembali apakah benar aku tetap ingin mengejar kedokteran UGM. Dikarenakan SBMPTN memiliki 2 pilihan, guruku saat itu menyarankan untuk memilih pilihan pertama, itu pilihan yang tidak realistis, sedangkan pilihan kedua yang realistis. Artinya di pilihan pertama aku boleh memilih jurusan dan universitas yang mungkin saja tidak sebanding dengan nilai-nilai tryoutku, dan yang kedua harus yang realistis, yang sesuai dengan hasil-hasil tryoutku selama ini. Pilihan pertama aku memutuskan untuk UNS kedokteran, dan pilihan kedua aku memutuskan keperawatan UPI. Sering berjalannya waktu, TBK pun terlaksana dan aku ternyata gagal untuk lulus di pilihan pertama. Meskipun aku lulus di pilihan kedua, namun orang tuaku menyarankan untuk tidak mengambilnya. Kemudian aku tetap berusaha mencoba perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta hingga 8 universitas yang menolakku. Dari ke-8 universitas ini tentunya aku tetap mengejar kedokteran di pilihan pertama, di pilihan kedua orang tua menyarankan farmasi, pilihan ketiga aku memutuskan untuk mencoba psikologi juga karena sesuai dengan passionku. Namun dari ke-8 universitas ini tidak ada yang menerimaku di kedokteran maupun farmasi. Waktu pun terus berjalan dan sebentar lagi akan masuk kuliah. Bahkan beberapa teman-temanku sudah ada yang mengikuti P2K. Sedangkan aku masih berusaha agar dapat melanjutkan jenjang studiku. Saat itu aku merasa sangat down, putus asa, depresi, aku bingung harus bagaimana. Ya, bisa dibilang aku kena mental karena ditolak oleh universitas-universitas tersebut. Namun pada saat itu masih ada 2 universitas yang belum mengumumkan hasilnya. Singkat cerita, aku juga mendaftar melalui jalur rapor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk jurusan kedokteran dan farmasi. Sayangnya aku tidak diterima. Namun, ada jurusan yang disarankan, yaitu Teknik Elektro dan Manajemen Internasional. Dikarenakan aku sudah bingung, bimbang, dan pikiranku tidak jernih saat itu, aku pun memutuskan untuk berdiskusi dengan orang tuaku. Ya, sempatlah ada drama-drama nangis-nangis. Aku juga berusaha keras untuk merelakan impianku yang dari kecil ingin menjadi dokter. Dan ya, aku pun sempat menjadi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Manajemen Internasional. Aku sudah mendapatkan Almed dan KTM-nya. Ternyata seminggu kemudian aku pun mendapatkan kabar bahwa aku lulus di jurusan Farmasi dan Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Tentunya orang tua lebih menyetujui aku masuk farmasi dibandingkan manajemen internasional. Alhasil aku pun mengundurkan diri dari UMY dan ya, uangnya hilang.
Aku sempat ragu, merasa bersalah, dan tidak enak dengan orang tuaku. Aku pun diminta untuk mengundurkan diri dari UMY, dan sempat saat itu aku ragu, bimbang, dan merasa bersalah. Tidak enak juga karena uangnya hangus. Hanya saja karena itu permintaan orang tua, dan orang tua juga menyanggupi. Akhirnya di tanggal 29 Juli aku registrasi di Farmasi UAD. Akhirnya aku pun menjadi mahasiswi Farmasi UAD dan belajar untuk mengikhlaskan impianku menjadi seorang dokter. Kalau ditanya sedih atau enggak, ya pastinya sedih. Aku pun kecewa dengan diri sendiri karena tidak bisa mewujudkan impianku. Aku juga tidak bisa terus-terusan berada di keterpurukan dan harus bangkit. Insya Allah, Farmasi UAD adalah yang terbaik untukku. Semangat! Ya mungkin hanya segini saja yang dapat aku sharing ke teman-teman. Semoga ada manfaatnya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.